Borneo itu menjadi tim yang paling banyak menang Mang Tile dengan 9 kali menang dari 15 pertandingan. Sementara Persib sendiri dari 15 7 kali menang. Tapi Mang Tile untuk gol itu Persib itu paling produktif sampai sekarang ya dengan 29 gol. Sementara lawannya justru paling minim kebobolan dengan 13 gol. Jadi akan sangat menarik bagaimana nanti pemain-pemain depan Persib ini diuji dengan ketangguhan ya, dengan artian statistik ini menunjukkan bahwa Borneo FC tangguh untuk di belakang dan Persib sendiri produktif. Nah, ini akan beradu Mang Tile antara produktivitas yang dimiliki Persib dengan ketahanan yang dimiliki oleh Borneo Mang Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bobotoh setelah beberapa pekan kemarin kita rehat sejenak karena ada pertandingan FIFA Matchday yang mempertemukan Indonesia dan Brunei Darussalam. Alhamdulillah kita lolos ke ronde kedua Mang Deni. Ya, dengan hasil yang baik ya. Baik. Dua-duanya pesta gol, masing-masing 6-0. 6-0. Minimal kekompakannya dulu pemain sudah terlihat di bawah pelatih Sinteyong, pemain muda masuk ke senior. Jadi rada reg-regnya untuk regenerasi ke depannya. Selain ada harapan, regenerasi juga bisa berjenjang nanti ya masih menjanjikan lah. Menjanjikan. Pemain 18 tahun, 19 tahun, 20 sudah menjadi usia timnas senior itu rata-rata 23, sekian. Wah, reg-reg. Berarti Sintayong sudah memikirkan prospek tim nasional Indonesia ke depan. Ya, betul. Menghadapi jadi itu sih gabungan kudu eta we pemain teh nepi ka kolot nepi ka ripuhna nya. Ya. Tanpa memikirkan regenerasi. Sintayong masuk, regenerasi yang terpenting Mang Deni nya. Kembali lagi ke topik permasalahan kita versi Mang Deni nya. Akhir pekan ini kita akan menghadapi salah satu laga besar Mang Deni nya. Laga tandang, laga besar, laga pembuktian mentalitas para pemain Persib. Ya, betul. Setelah sebelumnya kita sangat jumawa ya. Jemawa di dalam 8 pertandingan terakhir ya. Ya, Persib 8 pertandingan terakhir tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan, terutama kita mempunyai statistik yang bagus di laga tandang. Ya, betul. Tapi yang dihadapi nanti hari Sabtu pun tidak kalah mentereng statistiknya Mang Deni nya. Ya, betul. Statistiknya. Jadi Mang Tile untuk pertandingan Persib Bandung lawan Borneo FC ini betul-betul pertandingan yang ya super big match. Bagaimana tidak, sekarang kan Borneo FC berada di papan atas, teratas di puncak klasemen, sementara Persib juga trennya dalam 8 pertandingan tanpa kekalahan. Borneo FC juga di 4 pertandingan terakhir juga tidak terkalahkan. Terakhir kalah itu Borneo FC dari Persebaya ya. Jadi ini memang pertandingan besar di mana kedua tim sedang on fire ya, sedang gerhanut-hanutna menurutnya. Jadi pertandingan Sabtu 21 Oktober ini menjanjikan sangat seru lah, bisa berjalan dengan ketat nanti. Sangat alot. Ya. Lain daging kolot. Itu daging alot. Dari segi pemain, segi supporter, segi taktik, antara dua taktik Belanda dan Kroasia. Dua-duanya sangat mempunyai strategi yang sangat mumpuni sehingga kemudian dua tim ini dapat bercokol di papan atas. Yang patut disorot, permainan dari Borneo FC pun terus konsisten Mang Deni nya. Terutama ketika menghadapi Madura di kandang Madura. Menang 2-1 Mang Deni nya. Madura, sehingga minimal Borneo mengikis satu saingannya di papan atas Madura United. Tinggal mereka menghadapi Persib satu lagi saingan di papan atas Liga 1.
Mungkin ini bagi Persib sebagai simulasi apabila nanti masuk ke Championship Series. Ya. Karena tim-timnya pun kan tidak akan jauh. Ya. Antara Borneo, Trans, Madura, Persib, atau Madura, bahkan ya. tim-tim lainnya kan masih berpeluang. Ya. Persiapannya sejauh mana Mang Denny ini? Mang Tile kalau melihat statistik ya Mang Tilenya menarik sekali, di mana sekarang kan Borneo itu menjadi tim yang paling banyak menang Mang Tile, dengan 9 kali menang dari 15 pertandingan. Sementara Persib sendiri dari 15 7 kali menang. Tapi Mang Tile untuk gol itu Persib itu paling produktif sampai sekarang ya, dengan 29 gol. Sementara lawannya justru paling minim kebobolan dengan 13 gol. Jadi akan sangat menarik bagaimana nanti pemain-pemain depan Persib ini diuji dengan ketangguhan. Ya, dengan artian statistik ini menunjukkan bahwa Borneo FC tangguh untuk di belakang dan Persib sendiri produktif. Nah, ini akan beradu Mang Tile antara produktivitas yang dimiliki Persib dengan ketahanan yang dimiliki oleh Borneo Mang Tile. Nah, itu juga cukup menarik. Selain itu Mang Tile, ya memang kedua-duanya sedang bagus-bagusnya. Dan banyak yang menarik Mang Tile untuk penyerang kita ya. David da Silva juga sebetulnya harus punya motivasi. Kalau misalkan dalam laga ini dia bisa memasukkan 2 gol, dia menjadi pemain Persib yang paling produktif sepanjang liga Mang Tile. Mengalahkan Sutiono Lamso yang 41 ya, 41 gol. Ini kalau misalkan ini terjadi, bisa jadi David da Silva itu menjadi pencetak gol terbanyak Persib sepanjang itu Mang Tile. Selama berkostum Persib. Ya. Sementara di belakang Mang Tile untuk Teja Paku Alam juga dulu pernah sempat mengalami kekalahan besar ya di Borneo dengan 4-1, dan dia juga memiliki motivasi untuk istilahnya membuktikan lah bahwa dia masih potensial pemain penjaga gawang yang tangguh Mang Tile. Itu yang cukup menarik. Dan kalau dari segi persiapan pemain Mang Tile, Persib sendiri sudah hampir lengkap lah dengan selesainya timnas. Edo, Makrok, Irianto sudah kembali, termasuk juga Sato ya. Dengan sehat. Dengan sehat dan selamat. Tanpa ada cedera dia. Ya, cuman untuk Edo kan kemarin tidak sempat dimainkan karena ada cedera ringan lah. Tapi informasi terakhir itu sudah melakukan latihan bersama Mang Tile. Justru yang terpisah itu Rahmat Irianto. Yang mereka kacengklak suku seetik lah meren. Ada latihan tapi terpisah. Ya, barengan beberapa pemain memang ada yang masih cedera seperti Febri, Jalnando, termasuk Rahmat Irianto. Untuk pemain-pemain nasional sudah kembali, tapi dari kubu Borneo juga beberapa pemain kunci juga sudah bergabung. Kei Hiroshi yang kemarin cedera sekarang sudah mulai berlatih dan kemungkinan besar bisa diturunkan. Diogo Mesel juga sempat kemarin dicadangkan tapi tidak bermain, tapi sekarang sudah dinyatakan siap untuk bermain. Yang tidak bisa memperkuat Borneo FC itu hanya satu, Felipe yang pemain asing ya, Felipe. Itu cedera Mang Tile. Jadi kalau dari segi pemain saya pikir kedua tim tidak terlalu bermasalah lah. Ya kalau bisa dibilang 90% siap lah. Full ya. Untuk menghadapi agresivitas Lili Pali Mang Denny. Nah, iya. Yang sangat merepotkan sekali dalam beberapa pertandingan terakhir kan. Ya. Lili Pali eksplosivitasnya sangat tinggi. Ya. Lingas lah. Ya. Dan akan berhadapan head to head dengan Putu Gede. Ya. Putu Gede kembali diuji kesabarannya. Ya. Untuk pertandingan kali ini akan menghadapi pemain cepat. Putu Gede sedikit kerepotan lah. Ya. Bagaimana cara menghadapi Lili Pali atau Mang Denny? Yang pasti Mang Tile tidak hanya mungkin Edo punya kans untuk punya kewajiban untuk menjaga Lili Pali, tapi Putu Gede. Oh iya, Putu Gede yang maksudnya itu juga tidak terlepas dari pemain-pemain belakang lainnya.
sekarang ketangguhan atau soliditas dari Alberto dan Nick Kuiper juga bisa membackup itu gitu. Jadi ketika di kanan kan posisi Kuiper sama itu masih ada di back tengah ya, di belakang masih ada jarak. Nah, ini harus ditingkatkan antisipasinya itu Mang Tile. Nah, untuk kita Persib kan dalam beberapa tandang kemarin kita menyaksikan keindahan serangan balik yang tepat, cepat dan pas Bung dari selalu menghasilkan gol. Strategi itu pun sepertinya akan kembali diterapkan ya. Betul. Dengan membiarkan lawan menguasai bola penuh. Dapat kesempatan kita direct langsung, crossing ke tengah. Sepertinya permain Persib seperti itu kita sudah lama tidak melihat seperti itu Mang Denny. Serangan balik yang efektif dari Persib. Nilai sudah mulai terlihat. Dengan Persibaya pun gol David da Silva kan mulai serangan balik efektif Dari Lepi Badina, umpan direct ke Beckham crossing ke David da Silva. Strategi yang sama sepertinya akan atau bagaimana Mang Denny? Ya, ini berkenaan dengan taktik Bojan, sepertinya memang arahnya sudah terbaca ya, dalam artian beberapa pertandingan awal Bojan berusaha untuk membentuk formasi yang terbaik, tapi setelah terbentuk juga Bojan tidak berhenti sampai di situ, Mang Tile. Ini terlihat ketika beberapa pertandingan biasanya Bojan itu menyimpan David da Silva di depan, tapi dalam pertandingan terakhir kemarin justru diduetkan lagi ya. Duet lagi antara David da Silva dan Ciro. Kalau untuk serangan balik Mang Tile memang itu sudah terlihat lah ada perubahannya. Biasanya ketika serangan balik sigan masing-masing Mang Tile, tapi ketika dipegang Bojan Hodak ada supporting. Jadi ketika bola menemui dipegang pemain depan, yang lainnya biasanya tidak terlalu gesitnya. Tapi ketika sekarang itu ketika ada yang megang bola di depan atau sedang dalam posisi menguasai bola dalam kondisi menyerang, supporting dari teman-temannya itu jalan Mang Tile. Bahkan beberapa kali pemain-pemain pendamping itu dia berusaha untuk maju ke depan secepat mungkin. Nah, ini baru terlihat di era Bojan Hodak. Di sebelum-sebelumnya hanya banyak ya mungkin hanya mengimbangi, tidak terlalu ngotot untuk ke depan. Yang sekarang beda. Jadi spiritnya terlihat beda lah. Ada ayat kemajuan lah. Kekompakan serangan balik mengenang ini kemarin aja ningali teh. Lepi Madina, Beckham crossing jadi gol kan. Berarti kan hanya 4 kali sentuhan. 1-2 efektif efisien. Eta efektif efisien. Tidak lupa kita juga menyoroti kan Borneo juga selain dasarnya kan permainan total football dari Belanda. Dari sebelumnya pun Borneo cenderung keras. Betul. Permainannya keras. Kita pun tidak boleh kalah Mang Denny-nya. Entong FSBR. Komo tanang kaditu cuaca panas. Di kasaran tong cicing berarti nya. Menghadapi kita lain taktiknya. Untuk memanage lah. Memanage emosional pemain. Ya, ini sangat berkaitan dengan mental Bang Tile. Sebetulnya pertandingan ini juga menjadi ajang adu mental Bang Tile. Bagaimana para pemain bisa mengelola emosinya juga. Dan ya biasa ketika tensinya tinggi, permainan keras akan muncul, tapi ya sebatas keras, tidak menjurus kasar. Oke lah. Jangan sampai mencederai. Betul. Bahaya karena itu kan aset apalagi aset tempat mencari nafkah. Menurut asetnya cung-cung berarti orangnya. Itu maksudnya harus saling menjaga sportivitas. Keras boleh tapi jangan kasar, terutama jangan sampai mencederai lawan. Betul. Seperti kemarin terjadi kan pemain Persibaya ke pemain Ras, sikut masuk. Belum lagi di Liga 2 ada beberapa kejadian. Harus banyak belajar sebetulnya hal-hal yang seperti itu ya udah tidak perlu lah. Kalau untuk pengembangan sepak bola Indonesia yang lebih maju, kita belajar bagaimana bermain sepak bola sesuai dengan aturan lah. Tidak ada unsur-unsur boleh keras tapi bukan unsur untuk mencederai lawan. Karena kita sama di lapangannya. Mereka cari nafkah sama-sama, jangan sampai pemain harus kehilangan
pekerjaan lah istilahnya. Padahal sama-sama sebagai pekerja sepak bola lah harusnya saling melindungi lah. Itu benar eta pisan. Perkembangan ini Mang Denny yang hangat sekarang. Apa tuh? Pertemuan antara manajemen dan ya Mang Tile. Jadi sebetulnya ada kabar baik walaupun lamun lima karek setengah. Masalahnya tidak, ini kemarin ada pertemuan antara PT Persib Bandung Bermartabat dengan salah satu Mang Tile, salah satu kelompok ya pentolan bobotoh yaitu Bomber, dan memang kemarin itu sepertinya sudah, walaupun belum seperti apa kesepakatannya, tapi sinyal untuk ada tentunya perbaikan itu ada. Jadi kemarin pihak Bomber meminta untuk dipermudah dalam verifikasi dan menyatakan siap untuk kembali ke stadion Mang Tile. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalkan pertemuan ini untuk seluruh bobotoh lah, karena ada beberapa elemen bobotoh juga, diantaranya salah satunya yang mungkin besar juga ada Viking. Nah, kalau dilibatkan semuanya, ada kesepakatan bersama untuk sama-sama memajukan Persib, itu akan sangat baik gitu. Sepak bola mungkin belum semakin ya, tapi ini tapi ini ada sinyal bagus lah untuk antara Persib sendiri dengan bobotohnya, yang sebetulnya untuk tim dan bobotoh itu sebenarnya udah tidak bisa dipisahkan sebetulnya. 11-12 tiga suku jeung kalangkang. Tapi ada sinyal perbaikan kesehatan. Ya mudah-mudahan lah. Karena putaran 2 semakin keras, targetnya pun semakin tinggi, seperti ininya. Persib keur mangprangnya di putaran 2 didukung ku bobotoh, juara wah. Dukung dengan positif artinya. Dukung dengan positif. Tong nepi biasa stadion sepi, pemain alus jadi stadion loba jadi ngandrop pemainnya. Lain biasa sepi asalnya penonton pasti jadi peru bisa ngandrop tong nepi gitu ya pemain harus bisa menyesuaikan diri. Ya mungkin dari Bomber dulu, nanti kalau makin ini biar terbiasa gitu. Terbiasa. Nah biasa kosong jadi pinuh kan ada rewas di jelema ge. Iya teh penonton tawa lain. Dengan kalongan pemainnya. Berarti prediksi dan harapan kita nanti hari Sabtu sebagai uji mental dan kesiapan kita dalam sebelum habis putaran pertama di Borneo. Bagaimana kita memanage mental, memanfaatkan peluang dengan baik, serta tidak terpancing emosi. Betul. Itu yang terpenting dalam mencuri angka di Borneo. Baik 1 poin maupun 3 poin, yang penting usaha lah. Usaha lah. Gitu wae bobotoh, terus pantau perkembangan berita Persib dan nasional di koranggala.id dan dicetak Mang Denny. Harian umum Koranggala yang terbit setiap harinya. Atur nuhun, tidak lupa berita-berita lainnya di apakabar.news. Gitu ya bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.